Saya diamanahkan sejumlah uang oleh ibu saya pada saat beliau masih hidup. Uang tersebut untuk disimpan, dititipkan ke saya sampai beliau meninggal. Tak ada pesan mengenai uang tersebut. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut? Kalau disuruhnya simpan, simpanlah. Apakah termasuk dalam harta warisan, Pak Ustadz? Ini ada uang, simpanlah, kata dia. Simpanlah uang. Kata simpan itu mengandung makna titipan wadi'ah atau hibah. Ini ada duitku, tolong kau simpan. Makna kalimat simpanlah itu mengandung makna titipan, tolong simpan sebagai wadi'ah atau sebagai hibah, hak milik. Menurut sebagian bapak-bapak hibah. Gimana, Pak? Menurut bapak hibah atau? Bu, menurut ibu kasus ini sebagai hibah atau titipan wadiah? Kalau menurut saya, tengok jumlahnya berapa. Kalau ama Iko biasa mengasih 100.000, 500.000, biasa dia ngasih. Hari raya 500.000, Idul Adha 500.000. Kemudian dikasihnya, ini ada uang 500.000, berarti itu adalah hibah, karena dia biasa mengasih begitu. Tapi kalau yang dikasihnya 500 juta, bukan hibah, tapi wadi'ah. Fungsi kalimat dia simpanlah itu maksudnya bukan sebagai pemberian hibah, tapi maksudnya tolong simpankan karena aku khawatir kalau kusimpan di bawah bantal, bantalnya lebih kecil daripada duitnya. Di sini tak disebutkannya berapa jumlah duit itu. Bingung? Tuh kaedahnya. Kalau jumlahnya seperti pemberian biasa, hibah. Tapi kalau lebih daripada normal, maka sesungguhnya itu adalah wadi'ah, titipan, amanah. Dia sekedar minta pegang, minta simpan, maka itu adalah warisan yang mesti dibagi kepada ahli waris. Jelas? Boleh tanya ke ustadz lain. Ada mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang memberi tausiah setiap zuhur di Masjid Ar-Rahman. Tanyakan balik, jangan pegang satu pendapat Abdul Somad, karena ini masih masalah antara wadi'ah, titipan atau hibah. Kain kapan yang sudah dibeli dicuci dulu atau disimpan untuk persiapan? Orang yang mencuci kain kapan, dia khawatir kain kapan ini kena najis, pabrik tak jelas. Maka dalam kaedah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan semua yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Saya kalau pulang bawa baju baru, semua baju baru saya itu dicuci ustazah. Baju orang pun dicucinya juga. Saya heran kenapa dicuci, ragu, entah dari mana pabriknya. Maka baju-baju baru sebelum hari raya dicucinya dulu. Itu alasan orang mencuci kain kafan. Ada orang yang tak mencuci kain kafan, kenapa tak kau cuci? Aku membelinya di pabrik orang Islam, tak mungkin dikotorinya. Boleh juga, karena indikasi yang membuat orang Islam. Kalau saya ragu, Pak Ustadz, cuci dulu. Ibu, kenapa tak ibu cuci? Saya buat kain kapan ini agak-agak bentuk lapuk, supaya nanti pas malaikat meriksa ditengoknya, ini nampaknya jenazah lama nih, gak usah kita periksa. Mana pula bisa diakal-akali malaikat? Kalau malaikat maut bisa diakali, orang yang operasi plastik tak mati-mati dah. Pas mau dicabutnya,
Bayi ini kata dia. Siapa dia? Bayi. Rupanya muka bayi, tangan berkerut. Seperti apa hablum minan nas yang sebenarnya? Karena ada kondisi kita tidak sadar, orang menyapa kita tapi kita tidak tahu, dan selanjutnya dia tak menyapa kita lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak. Jadi tak bisa orang sepanjang jalan Kamboja ini mengatakan Ustaz Somad tuh tidak baik hablum minan nasnya, tak pernah bersilaturahim ke kami. Saya menjumpai kalian 4 kali subuh, kalian tak datang. Jadi tak mungkin satu-satu rumah kita datang. Begitu juga kalau kita lewat, kita jumpa, kita angguk kan. Assalamualaikum Pak. Bahwa ada yang tak tersapa, tak langsung semua kita angguk, menengok jalan lagi. Nah, kalau jumpa orang kita salami. Ada namanya batas kepantasan, batas kelayakan. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita manusia penuh dengan kekurangan. Menengok orang pun kita begitu. Oh, mungkin terlupa Ustaz itu tadi, mungkin tersilap. Kalau menengok orang, tengok baiknya. Kalau menengok diri, tengok jahatnya. Kalau mau mengingat, ingat salah kita. Kalau mau ingat, ingat baik orang. Kalau kacamata itu yang kita pakai, insya Allah. Datanglah kawan saya dari Kalimantan. Sama-sama di Mesir, sama-sama di Malaysia. Bininya orang Riau. Mat, aku sedang di Pekanbaru. Ah, datanglah. Minumlah kami. Besok pagi meninggallah emak Ustadz dosen sains teknologi Ustadz Arif Marsal. Kenal? Meninggal emak Ustadz Arif Marsal. Saya bawalah kawan tadi, karena kami sama-sama alumni Timur Tengah, kami berduka cita. Pas kami sedang duduk, berdiri semua orang. Ini ceritanya 10 tahun yang lalu. Pas sedang duduk, berdiri orang. Kenapa? DPD masuk. Disalami DPD ini semua yang berdiri itu. Pas ke saya, tak disalami saya. Kawan saya yang dari Kalimantan ini terkejut. Kau kok tak disalaminya? Untung saya dapat jawaban cepat. Dia bilang, tua, mungkin tak nampaknya. Padahal dalam hati saya lemak sampai tidak disalami. Bayangkan bagaimana malunya kita ke kawan kita. Kita tak disalami orang. Makanya saya kalau jumpa sama orang, oh yang berdiri main tidak saya salah. Sebab sudah. Kalau bahasa kampungnya, I was there. Aku pernah mengalami yang seperti yang kau alami, guys. Hari berganti, musim berubah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada orang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya Fulan. Rupanya yang DPD itu. Terbayanglah saya, dia tak menyalami saya. Kalau saya turunkan emosi saya, tak datang saya. Tapi saya mau melawan diri saya. Kau ini Ustaz Abdul Somad. Inilah masanya kau melawan diri kau. Saya datang. Ustaz mesti dijamu karena Ustaz adalah seorang orang ulama Riau. Dalam hati saya. Maka semua dari situ mulai ya udah masa boleh mau. Saya bilang tak ada undangan lain. Tidak, ini khusus Ustaz Somad saja. Mulianya aku. Selesai acara makan, minum teh, duduk. Sebentar Ustaz, ada yang mau saya ambil. Iya, ambil. Dikasihnya lah kartu nama sama kalender, minta tolong kampanye.
Jadi saya masalah disepelekan orang ini udah biasa. Jadi tak saya balas. Ustaz saya balas, saya balas. Ceramah saya bawa. Tadi cucu orang tidak Allah. Saya bawa. Saya sedang tausiah ceramah. Saya sedang ceramah. Pas sedang tausiah ceramah itu selesai, datanglah bapak. Saya nggak percaya yang namanya bekam-bekam itu. Apa itu bekam-bekam? Nggak ada darah-darah kotor itu menurut medis. Dia dokter terkenal beliau. Saya waktu itu dalam hati, berarti kan menembak saya itu. Kan saya penceramah. Saya diam saja. Karena acara sudah selesai, tidak dalam acara dialog, sudah acara minum-minum. Tapi cakap itu pasti ditujukan ke saya, karena saya ustaz. Hari berganti, musim berubah. Ustaz namanya, ada orang mau jumpa. Di mana? Tempat jual lontong di Masjid An-Nur. Depan. Sudah. Apa masalahnya Pak? Ini Pak Ustadz, terjadi konflik antara kami dengan istri abang kami. Masalah apa? Masalah harta warisan. Abang kami ini tak ada anaknya. Jadi ahli warisnya adalah kami dan istrinya. Oh. Siapa nama abang bapak? Namanya si Fulan. Fulan yang mengejek saya. Masalah bekam. Kalau saya turutkan ngamuk saya, itulah abang itu. Tapi waktu itu saya sedang melawan diri saya. Abdul Somad, kau ini ustaz. Kau mesti melawan dendam. Disepelekan orang tahu. Jadi nanti mungkin waktu kuliah nih disepelekan orang, ejek orang. Nanti antum pulang lagi ke Pekanbaru sebagai pejabat, sebagai konglomerat, sebagai orang hebat. Antum saat itu tidak melawan orang, tapi yang dilawan itu adalah diri sendiri. Kalau bisa antum menaklukkan diri antum, dunia ini dalam genggaman antum. Tapi kalau diri antum tak bisa antum lawan, maka antum dikuasai oleh hawa nafsu. Ustaz sudah sampai pada makom menundukkan diri? Belum. Dalam beberapa hal tak juga tahan. Kalah juga kadang-kadang. Ustaz, bagaimana tentang tata cara menjamak dan mengkoda salat fardu? Syarat mengqasar mesti musafir. Jaraknya 89 km. Kalau payah maingik 89, ingik saja 90. Bulekkan saja ke 90. Kitab nan ambo pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Dari Pekanbaru ke Solo labiah ndak 90. Maka ambo solat zuhur tadi 2 rakaat, nan asar ditarik ke zuhur. Imamnya Ustaz Al-Nok Dinar, nan qomat ambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz Al-Nok pun solat zuhur 2 rakaat. Yang indah musafir, yang kurang Solo, maka waktu Ustaz Al-Nok salam, Assalamualaikum warahmatullah, inyo tagak mengambil langsung rakaat nangka 3. Setelah salam ambo qomat lagi, lalu kemudian sholat asar. Beko maghrib baik 7. Maghrib 3 rakaat, sesudah itu qomat, isya-nya 2 rakaat. Dan isya ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim. Tapi kalau ingin awak tarik zuhurnya ke asar, maghribnya ke isya, namanya jamak takhir. Barahari ambo sampai ke Sumatera Barat hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka salamu ampe hari ampe malam,
terhitung dari sholat nampak tamu, sholat zuhur, 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 zuhur. Kalau ambo sampai hari Senin masih bisa jamak qasar. Tapi kalau ambo disiko sampai hari Selasa, maka Selasanya sudah indak bisa, karena sudah labiah sampai hari, sudah dianggap sebagai mukim, bukan muslim. Ambolah mukim. Itu tentang jamak qasar. Adapun tentang qada, salat nan lamu-lamu batinggakan, maka menurut ampe mazhab nan paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor ampe Imam Hambali, wajib diqada. Cara mengqadanya, selesai salat zuhur langsung qada zuhur ampe rakaat. Selesai asar qada asar. Tapi jangan dibuat di masjid, beko disangko orang awak aliran sate, sebab ndak ada ba'diyah asar. Habis subuh dibuat qadanya 2 rakaat di rumah, sebab ndak ada ba'diyah subuh. Baralamu salamu awak meninggalkan dulu. Ambo umur sampai 10 ustaz. Yo, sembayang bilo baru hari ko. Berarti tinggal 30 tahun. Berarti di qadanya 30 tahun. Cik hari cik solat. Bukan makasihnya pegawai-pegawai, guru-guru besok ambil cuti ke Pak Wakil Wali Kota, cuti sebulan. Apa? Qada. Bukan begitu caranya. Biasa saja. Apakah tetap solat sunat, qabliyah, ba'diyah, rawatib? Ya. Saya mau, mana dalil-dalilnya? Buka handphone, buka www.google.com. Setelah itu tulis qada salat Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat ke Ustaz sahabat ambo di Jakarta. Ini menulis ampe mazhab tentang wajib qada. Qada salat Ustaz Sarwat. Enter. Habis lo paket. Lah dapet qada salat Ustaz Sarwat, langsung buka rumahfikih.com, share ke kawan-kawan, ke grup-grup. Itu untuk mengingatkan awak, insyaallah. Nan indah ikut pengajian iko, kajian iko bisa diulang. Itu ada rekamannya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bagaimana sikap kita menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang tak ada titiknya ini. Tak usah menarik nafas kita dulu. Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar, sehingga sering kelahi dalam jangan makan isu. Ibu, saya sarankan jangan termakan isu, makanlah nasi. Jangan makan isu. Kalau ada orang mengadu laki kau berselingkuh, ada kau nampak? Tidak, tolong rekamkan. Di hotel ini carikan rekaman CCTV. Setelah dapat bukti, duduk dia, kumpul. Ini laki, ibu bawa wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau orang Minangkabau ditambah lagi nenek mama, datuk. Kumpul semua, backing ibu kanan, wali kanan, nenek mama kiri, duduk. Judul laki satu. Kau kabarnya selingkuh. Enggak ada, mana ada. Nih rekaman, kau check in. Dari mana kau dapat? Bukan urusan kau. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau ibu hanya isu, dia membantah tak selesai. Paham? Ada mahasiswa, waktu saya masih mengajar di UIN,
Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak bisa masuk. Kenapa kau tak masuk? Ban saya bocor. Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kalau kita benar. Keluar saya dari UIN, pas lampu merah simpang Kubang, nampak saya lah perempuan megang pinggangnya. Langsung saya ambil dari belakang video. Kau kemarin kan baru tak datang? Bocor Pak Ustadz. Kepala otak kau bocor nih. Nih. Kalau ibu lurus, Allah tunjukkan. Ibu banyak beribadah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya pernah pulang, saya tengok ustazah ni diam aja. Saya tanya, sakit? Tidak. Kenapa diam? Mimpi saya tak enak tadi malam. Apa mimpinya? Nampak saya ustaz berfoto sama perempuan. Baru saya ingat, waktu saya duduk di pesawat tu, datang pramugari. Kalau yang pergi sama saya Ustaz Andri, biasanya diusirnya itu. Jangan. Orang ni yang ini tak berani usir pramugari. Kalau Ustaz Andri berani. Oh tuh. Jadi kalau ibu lurus ditunjukkan Allah. Apalah salah pramugari berfoto kan? Tapi ditunjukkan Allah. Jadi ibu, yang penting ibu banyak beribadah, ditunjukkan Allah Ta'ala. Misalnya ini kita punya teman yang beragama non-muslim. Terus kadang kita main ke rumah mereka atau mereka mengajak kita main ke rumah mereka. Kadang mereka menawarkan makanan nih Ustadz. Atau mereka hanya menyediakan air putih. Itu gimana ya misalnya kita minum atau enggak? Karena kita tahu dalam kesehariannya mereka suka masak daging babi gitu Ustadz. Jadi saya harus minum air putih itu karena kan kita tahu nih gelas mereka tuh pasti bakal tercampur dengan daging yang mereka masak itu. Nah, untuk menghargai perasaan mereka kita harus minum atau bagaimana gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ajaran Islam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat air ini, maka mesti ahriquhu, tumpahkan air. Setelah ditumpahkan, bekasnya ini dicuci dengan 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. 6 kali dengan air bersih, air suci mensucikan air mutlak. Jadi kalau kita sudah lama berteman, berkawan, bertetangga, saling memahami dan saling menghormati. Oh, ini teman saya muslim, dia tidak boleh makan di mangkok saya dan tidak boleh minum di tempat saya. Kalau gitu mangkoknya saya sediakan mangkok plastik. Gelasnya gelas plastik yang baru. Sendoknya juga sendok plastik. Untuk teman saya yang seagama, piring. Mohon maaf ya, kita saling menjaga ya. Enak kalau kita saling jaga. Saya bertetangga dengan non-muslim ini dari sejak kelas 3 SD. Dan sampai hari ini hubungan baik. Jadi mereka selalu mengirim ke saya, ke ibu saya almarhumah, minuman kaleng, minuman botol, kue bungkus plastik, bukan kue yang dimasak di dalam piring, bukan air yang di dalam gelas. Jadi saling menghormati, berangkat dari kasih sayang, saling menjaga, omongan gak nyakitin hati, perbuatan. Itulah yang akan membuat kita kekal. Jadi jangan korbankan. Kalau dia belum tahu, ya kita kasih tahu. Menurut ajaran saya, gara-gara itu hubungan kita renggang. Aduh gak enak lah Pak Ustadz. Oh dengan tetangga nggak enak, dengan Allah enak-enak aja. Coba dibalik. Masa iya enak sama Allah? Sama tetangga, saya nggak enak nih Pak Ustadz. Terus enak sama tetangga, sama Allah gimana? Ini kan hukum Allah. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
Saya seorang perempuan, apakah berdosa merawat ayah tiri karena sakit? Perempuan punya ayah tiri, ayah kandungnya entah bercerai, emaknya entah mati. Lalu ayah tirinya ini maaf cakap sudah berhubungan dengan emak tirinya, maka sampai mati dia tak bisa nikah dengan ayah tirinya. Walaupun ayah tirinya ini udah bercerai dari emak tirinya. Ini namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mu'abbad artinya kekal abadi. Begitu juga dengan mertua. Nikah antum dengan perempuan. Perempuan ini punya emak. Dengan mertua antum itu mahram mu'abbad. Makanya kalau ada orang yang tertarik sama mertuanya, ini mesti diperiksa, boleh jadi ini babi jadi-jadian. Begitu juga dengan bapak tiri yang berbuat tak senonoh dengan anak tirinya. Itu anakmu, itu anak kau itu. Saat membersihkan badannya, ada namanya aurat mughallazah. Aurat yang berat itu tak boleh. Walaupun kau mak kandung, tak boleh kau mandikan jenazah. Kenapa? Ada perempuan. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh. Tak ada lagi satu pun darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ada anak kandungnya laki-laki, ada, dia yang ngurus. Ada pula saudaramu laki-laki, sama-sama anak tiri, ada, dia yang ngurus. Bang, masalah memandikan, nyiramkan kepala, aku. Tapi masalah mencebokkan kau. Nah, ini aurat mughallazah, aurat yang berat. Karena beda jenis kelamin. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diberikan Allah ampunan. Yang masih hidup diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Apa saja amalan di bulan Muharram nih Pak Ustadz? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang satu lagi terjepit antara Jumadil akhir dan Jumadil awal dan Sya'ban. Jumadil akhir dan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Apa amal di antara ini? Wa minal hurumi fasum, di antara bulan-bulan haram maka puasalah kamu. Puasanya yang paling afdal yang mana? 9, 10, 11. Kenapa 9, 10, 11? Membedakan Yahudi, karena Yahudi puasanya 10 saja. Kenapa kalian puasa? Kata Nabi, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik ya Rasulullah. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kami bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, aku lebih layak bersyukur karena Musa itu saudaraku. Maka umat Islam berpuasa. Itulah dia puasa Asyura. Paling afdal 9, 10, 11. Tak bisa 10, 11 saja. Tak bisa juga 10 saja pun tak apa-apa. Hari Jumat nanti 10. Bagus 9, 10. Jangan puasa Jumat sendiri, didahului atau setelahnya. 10 pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita isi amal soleh. Saya tak bisa puasa nih Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut, berat berpuasa. Solat sunat diperbanyak. Solat sunat pun tak bisa Pak Ustadz, sakit lutut. Membaca Quran diperbanyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, mata pun rabun. Zikir pun saya tak sanggup Pak Ustadz. Tahu kau jembatan Leton? Pergilah ke situ, pergilah. Maksudnya Pak Ustadz, apa saja amalan, itu dia udah amalan.